Mungkin ini ya, sebelum saya demokan aplikasinya, saya coba sampaikan dulu terkait flow atau proses bisnis aplikasi ISPJ ini. Kita mulai dari perjanjian dalam negeri atau perjanjian yang biasa. Hmm, Alurnya nanti mulai dari operator, kemudian operator nanti membuat surat tugas, yang selanjutnya nanti surat tugas itu akan diverifikasi oleh TU, kemudian pejabat. Pejabat itu nanti meliputi koordinator dan PPK ya. Nanti kalau sudah disetujui, nanti akan lanjut sampai ke direktur. Mohon maaf, ini sampai ke direktur. Kalau direktur sudah menyetujui, maka SPT tersebut akan terbit nomor ST-nya, sehingga usulan tersebut sudah diterima dan bisa dicetak oleh operator maupun oleh pegawai. Nah, jadi ST-nya jadi, lembar 12-nya juga jadi. Nah, kemudian lanjut lagi ke pengajuan anggaran. Nah, pengajuan anggaran itu nanti disetujui oleh PPK. Nah, kemudian setelah itu proses perjalanan dinas berlangsung. Nah, pegawai yang bersangkutan nanti punya tugas input laporan kegiatan. Nah, jadi nanti laporan kegiatan nanti diinput oleh pegawai, bisa diwakili salah satu pegawai. Nanti bisa diupload juga bukti kegiatannya atau dokumen-dokumen yang lain bisa diupload. Sekaligus pegawai tersebut upload struk atau bukti adcos-nya ke dalam portal. Nah, kemudian setelah selesai membuat laporan, baik itu rincian pengeluaran adcos atau laporan kegiatan, nanti akan diverifikasi oleh TU, yang nanti setelah itu statusnya menjadi selesai, status ST-nya selesai. Nah, begitu juga dengan perjanjian yang full board juga sama, cuman bedanya nanti ada upload dokumen SK atau kontrak. Nah, kemudian yang bertugas untuk input rincian nanti operator. Pegawai tidak punya kewajiban untuk upload rincian. Nah, kemudian kalau SPJ yang non perjanjian ini alurnya mungkin cukup simpel aja ya. Jadi hanya input dokumen SPJ operator ya, kemudian diverifikasi oleh pejabat. Nah, kalau dari uh, flow diagramnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada satu lagi nih, IRD. Ini adalah relasi antar entitas yang nanti di teknisnya nanti menjadi tabel-tabel di dalam aplikasi. Jadi seperti ini, setiap pegawai harus memiliki jabatan. Jabatan di sini yang dimaksud adalah jabatan yang ini, direktur, kemudian koordinator, PPK. Nah, itu gunanya untuk nanti kaitan verifikator. Nah, kemudian setiap pegawai juga memiliki pangkat golongan atau tingkatan, nanti gunanya juga untuk SPM. Nah, kemudian pegawai juga harus terdaftar pada kelompok substansi. Nah, kemudian kelompok substansi ini juga memiliki yang namanya MAK. Kemudian kelompok substansi juga mana? Oh, bukan ini. Ini dulu aja. Pegawai
Juga bisa memiliki SPT, yang nanti SPT itu nanti akan diturunkan lagi menjadi SPJ, ada rincian biaya, ada SPPD, dan laporan, nah, seperti ini. Nah, kita coba lanjut ke aplikasinya. Kita login menggunakan akun admin. Nah, seperti ini. Nah, nanti di dalam dashboard akan terbaca jumlah SPT yang ada, kemudian total pengeluaran, kemudian SPT yang full board, sama kegiatan. Ini ada grafik per tahun, itu tahun berjalan. Di bulan Mei nanti ada berapa SPT yang sudah selesai, kemudian ada grafik SPT berdasarkan tingkatan. Nah, kita coba mulai dari form pengajuan ya. Form pengajuan SPT. Yang pertama kita memasukkan tanggal keberangkatan, misalkan tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Nah, ini akan terhitung lama perjalanannya, jumlah menginapnya berapa hari, berapa malam. Kalau ada undangan boleh dipilih undangan, kalau non undangan pilih yang non undangan. Bisa diupload juga file undangannya. Kemudian kita pilih bidang atau kelompok substansinya. Kita pilih angkutan yang digunakan. Nah, dan ini juga perlu diinput yaitu untuk kode MAK-nya. Sisa pagunya terbaca di sini. Maksud perjalanan dinas. Tempatnya kita inputkan. Kemudian kita pilih pegawainya. Dua aja ya. Tujuan Jawa Barat, Bandung. Jawa Barat. Kita pilih luar kota, pendatangannya Pak Dir. Ini nanti bisa diisi. Kemudian kita tekan simpan. Nah, ketika sudah diajukan oleh operator, nah ini akan ada status usulan baru karena baru diusulkan ya. Nah, kalau kita klik di sini, detail SPT, ini akan terbaca. Ini adalah personil yang berangkat. Nah, ini adalah pejabat yang verifikasi. Ini ada Kasubag TU, UUN. Kemudian ini adalah koordinator. Kemudian ini PPK ya, PPK-nya. Dan yang terakhir adalah direktur. Nah, yang nanti eh, bisa menerbitkan nomor adalah persetujuan dari direktur. Karena kita login sebagai admin ya, nanti ketika kita menyetujui nanti bisa langsung terbit. Nah, statusnya masih menunggu persetujuan. Kalau kita mau memberikan notif ke verifikator bisa melalui link WhatsApp ini, tombol WhatsApp. Kita klik, nah, continue. Nah, nanti kalau saya login dengan akun WhatsApp nanti otomatis terkirim ke nomor WhatsApp yang bersangkutan. Nah, kita anggap verifikatornya sudah menyetujui semua.
Nah, kita setujui aja. Setujui, simpan. Nah, ini dia. Yang tadi kita buat dan sudah disetujui. Sudah terbit nomor juga nih, nomor 4. Nah, kemudian kalau ada kesalahan atau ada hal yang perlu diperbaiki, bisa diedit lagi. Misalkan nomor 4 ditambahi digit 4A itu ya. 4. Oh, ternyata belum ada desain. Ini kalau mau edit-edit isiannya juga bisa. Kalau mau diedit. Nah, kemudian kita lihat hasilnya ya. Pertama adalah ada biaya panjar juga. Nah, jadi tiap pegawai akan terlihat total per jadinya akan dikeluarkan. Kalau ada panjar atau DP juga bisa dimasukin misalkan 2 juta. Ini juga mungkin 1.500.000. Kita simpan. Kita lihat lagi biaya panjar. Kemudian kwitansi panjar bisa di print. Ini tadi kita berikan 2 juta kepada Pak Dir. Ini 1.500.000. Ini bisa langsung di print. Biaya panjarnya bisa di print. Kemudian selain biaya panjar, ada lagi rincian biaya. Nah, rincian biaya ini biasanya digunakan sebagai dasar kita memberikan uang panjar ya, biasanya dari uang harian ini. Ini bisa langsung di print juga. Selain itu ada SPT-nya. Nah, SPT ini sudah otomatis ini. Ini diambil dari maksud dan tujuan yang kita input. Kemudian ini adalah lokasi tujuan. Nah, tanggal ini bisa diedit juga. Nah, kalau kita mau ngeprint menggunakan cop, tinggal klik di sini. Klik. Ini SPT. Kemudian ada lagi SPPD-nya. Kalau SPPD ini nanti per pegawai ya. Nah, ini dia. Ini juga bisa di print juga. Kemudian ada laporan. Nah, laporan ini karena ini belum diinput jadi masih kosong. Nah, jadi SPT yang diusulkan ini sudah diterima. Nah, sehingga langkah berikutnya adalah membuat laporan. Nah, yang membuat laporan di sini adalah pegawai yang bersangkutan ya. Ini kita copy dulu. Coba kita masuk ke portalnya, portal laporan. Di halaman login nanti ada portal ini, portal SPPD. Nah, kita klik, masukin aja nomornya di sini. Nah, di dalam sini juga sudah ada informasi terkait SPT-nya. Kita masukkan laporannya tuh. Kalau ada foto boleh diupload di sini. Mana yang kecil? Nah, ini bisa diupload atau ke dokumen. Judulnya kita pilih filenya, misalkan
ini ya. Kalau lebih dari satu juga boleh. Kemudian kita simpan. Nah, ini baru laporan kegiatan. Selanjutnya input bukti pengeluarannya. Ini representasi kosong hotel dengan Aston. Ini sudah sesuai SBM 2 malam. Buktinya ada, buktinya kita upload. Buktinya sembarang aja ya. Ini tiket. Klien misalkan nomor tiketnya, kemudian kode booking, nomor kursi, harganya misalkan 2 juta satu kali, jenis tiketnya adalah pesawat, ini tiket berangkat, bukti ada, cancelnya kita isi iya aja, cancel, statusnya hangus, buktinya diupload. Nah, kita tambahkan lagi, ini tanggalnya ini masih Lion, biar beda wing, kode kursi 1.450.000, satu, jenis tiket pesawat berangkat, bukti ada, cancel tidak, status abaikan aja, bukti. Nah, pengeluaran lainnya itu nanti kalau ada taksi mungkin ya, taksi Rp 240 satu kali, dan kategori pilih transport lokal. Buktinya kita upload. Nah, kemudian kita lanjut ke pegawai yang kedua. Ini karena Pak Dir ya, eselon 2, jadi kita kasih representasi misalkan 200.000. Penginapan Aston. Buktinya kita upload juga. Upload. Kemudian harian. Kemudian tiket pesawat Garuda versi tiket kita upload. Satu lagi, sembarang aja, 3 juta satu, tiket pesawat pulang, kemudian nah ini kita tulis buktinya tidak ada, hilang, mungkin misalkan buktinya hilang. Kalau sudah, kita simpan. Nah, ini laporan sudah terkirim ya. Tahapan berikutnya sebagai operator nanti akan memverifikasi laporan yang masuk. Nah, ini statusnya sudah berubah menjadi laporan terkirim. Kita lihat aja di sini laporan hasil perjalanan dinas. Nah, ini laporannya
Kita approve saja. Nah, laporan diterima. Kalau laporan diterima berarti SPT ini sudah selesai statusnya. Nah, kemudian laporan yang sudah diterima atau SPT yang sudah selesai, datanya akan masuk ke dalam rekap. Nah, rekap yang pertama adalah format BPK, format yang dibutuhkan oleh BPK. Nah, ini tadi udah masuk nih. Nah, ini juga ada filter kalau kita mau lebih rinci, mau memfilter berdasarkan data apa. Ini kalau atau kalau mau print, oh maaf, ekspor ini di sini, ekspor ke Excel. Kita buka hasil ekspornya seperti ini. Tadi ada kode mata anggarannya sampai akun, kemudian tanggal kwitansi. Kwitansi ini kita ngambil dari kwitansi Panjar. Ini ada nama pegawai, uraian perjalanannya, kemudian ini ada rincian biaya perjalanan. Ini buktinya. Nah, selanjutnya selain bisa mengeluarkan laporan report seperti ini, juga ada satu lagi ini untuk memudahkan kita membaca ST ya. Nah, ini di bulan Juni, kita buka bulan Juni, itu kelihatan nih ada untuk Pak Dir tanggal 678 ada DL, Ibu Uun ada DL. Nanti sesuai tanggal DL. Begitu juga dengan full pot juga sama. Nah, kemudian yang dokumen SPJ lainnya seperti konsumsi. Nah, kalau kita tambah, pertama kita milih marknya dulu, nama kegiatannya, rapat persiapan pelatihan PBK. Tanggalnya tanggal 15. Nah, kemudian supplier, ini bisa diisi. Nomor kwitansinya, ini jumlahnya ya, 2 juta. PN-nya berapa, diisi di sini. PPh-nya berapa, keterangan status selesai. Kemudian bukti-bukti scan bisa diupload di sini. Aturan rapat juga bisa di scan sini. Undangan, daftar hadir, sama foto kegiatan. Semuanya bisa ditambahin bisa lebih dari satu. Kita simpan. Nah, kalau kita ekspor nanti bentuknya seperti ini. Ini bisa di print juga di ekspor. Nah, maaf saya bagus. Tadi ke close, saya lagi. Nah, kemudian di honor narasumber juga sama, tambah data, ini kolomnya seperti ini. Sudah saya sesuaikan dengan template yang ada di Excel narasumber ya. Narasumber ada upload
biodata, daftar hadir, rundown acara, yang nanti bisa diekspor ke Excel. Kemudian sewa kendaraan juga sudah bisa digunakan, dimulai dari memasukkan kode map, nomor kendaraan, STNK, SIM, nama pengemudi, kemudian bukti-buktinya. Kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini belum jadi karena kemarin saya lihat di Excelnya itu kolomnya sepertinya belum belum apa ya, masih masih sedikit kolomnya, jadi saya masih ragu membuat fitur perlengkapan. Yang terakhir ada antigen. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu hasil progres pekerjaan. Kalau saya presentasekan mungkin ini sudah mendekati jadi.